mengarungi lautan rumah tangga itu tuh ibadah terpanjang. Per detik, per menit itu semua mengalir ibadah gitu ya. Iya. Nah kalau kita nggak pelajari, itu sayang banget. Yang ada nanti kesel, marah, menggerutu. Padahal itu aliran pahala Iya. terus menerus kayak gitu tuh. Pandemi seperti sekarang ini apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Oh ternyata by science ya, malah di ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. Nah maka beri mereka makanan. Ya makanannya seperti apa? Ya habatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamil. Masya Allah, akhirnya kita ketemu lagi di Sapa Komunitas. Kali ini episode 7 dan tanpa terasa kita akan berbagi lagi sama salah satu founder komunitas yang menginspirasi dan tentunya hanya di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan. Nah, kita bakal tanya-tanya sama bintang tamu kita, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bakal kasih bocoran dikit nih, apa aja sih yang bakal kita bahas dari sesi kali ini. Dan sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Atika. Saya part dari Madinah Quran, salah satu yang ada di Syamil Group, dan kali ini berkesempatan buat nanti sharing sama bintang tamu kita kali ini. Dan saya bersyukur banget karena di kesempatan kali ini saya dikasih kesehatan dan nanti semoga bisa sharing sama teman-teman semua dan kalian bisa mengambil inspirasi dari Sapa Komunitas kali ini. Dan sebelum kita masuk ya, kita juga perlu nih mempersiapkan diri kita untuk lebih biar nanti apa yang akan disampaikan sama bintang tamu kita lebih mengenal lagi. Silahkan tarik nafas dulu, siap-siap, dan kita akan sambut bintang tamu kita. Siapa? Dia udah ada di samping saya. Halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Tetika, alhamdulillah ketemu lagi kita. Masya Allah, iya, pekan lalu kita habis ketemu, Iya. terus alhamdulillah kali ini ketemu lagi. Dan aku seneng banget nih Teh, karena di kali ini aku bakal ngambil pelajaran banyak banget pasti dari Teteh. Dan sebelum kita masuk mau bahas topik apa, aku mau tanya dong Teh, Teteh ini siapa? Yuk biar sahabat Syamil bisa tahu. Ya, saya Erita Zurahmi, saya domisilinya di Depok. Saya juga owner bisnis dan founder di komunitas sekolah istri. Masya Allah, komplit banget ya Teh. Jadi nggak cuman Allah. istri aja, tapi benar-benar jadi ibu, jadi pengusaha iya. Dan Insya yang Allah. bakal kita bahas lebih dalam yaitu founder komunitas. Nah, saya dengar-dengar nih komunitas sekolah istri, Masya Allah. Dan kita ngeliat ya Teh, akhir-akhir ini tuh kita heboh banget sama berita yang istri membunuh anaknya. Yes. Itu kan cukup miris banget buat kita, rasanya Masya kayak Allah. Masya Allah kok ada kayak gitu. Iya. Tapi ternyata itulah pentingnya, ternyata seorang istri tuh nggak bisa cuman didiemin aja di rumah, nggak bisa cuman dikasih nafkah, dikasih makan, udah gitu. Tapi ada peran lain yang butuh dipenuhi, butuh dukungan lain, dan Yes. mungkin Teteh lebih paham pasti ya. Mudah-mudahan ya, kita beda umur jauh soalnya ya. Jadi menang di umur ya. Masya Allah, betul sekali. Dan menang status juga. Oh gitu ya. Ya Masya Allah. Dan berarti nih Teh, dari komunitas yang Teteh dirikan, kan namanya sekolah istri. Kenapa nggak sekolah suami nih Teh? Iya, karena kalau saya melihat ya, seperti yang Teh Tika bilang ya, Teh Tika belum menikah kan ya? Belum. Nah, ini jadi bisa juga loh masuk sekolah istri ya. Jadi sekolah istri ini memang awalnya tuh kita ngerasain ya. Saya alhamdulillah sudah hampir 25 tahun ya jadi istri. Dan itu selama ini juga ngerasain, dan saya juga dengar curhat-curhatan teman-teman gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi tahu, oh iya ya, selama ini tuh kalau jadi istri, kita baru belajar jadi istri setelah kita akad nikah. Nggak ada dong orang belajar jadi istri itu sebelum akad nikah ya. Iya. Pasti persiapannya itu setelah akad nikah baru jadi istri. Nah setelah jadi istri kita bingung dong. Kita tahu-tahu tidur sama orang yang kita belum pernah gitu ya. Bangun tidur kaget, terus ngelihat kebiasaan kaget. Kita tuh nggak ada loh sekolah buat istri tuh nggak ada. Nah
Betul. terkaget-kaget, terus kemudian kita tiba-tiba pengen curhat, kita takut salah curhat, pengen ngomong ke orang juga kita takut, ke siapa kita mau ngomong gitu ya. Nah, kebingungan itu tuh kompleks banget, kompleks banget. Makanya kalau kemarin ngebahas si ibu yang itu ya, itu kita yang udah ngalamin gitu ya, itu paham banget. Memang kalau nggak dirilis, kalau nggak keluar sesuatu yang tertahan, itu pecahnya bisa kemana-mana gitu. Masya Nah, jadi Allah. kita harap nih memang di sekolah istri ini, teman-teman itu namanya sekolah loh ya. Teman-teman nggak tahu namanya sekolah itu murid belajar supaya pinter. Outputnya apa? Outputnya tuh pinter. Nah, di sekolah istri juga seperti itu, Teh Tika. Kita Oh, berharap oke. itu benar-benar yang member yang bergabung di sekolah istri itu belajar sama-sama untuk jadi pinter gitu. Masya Allah, jadi walaupun namanya sekolah, tapi bukan murid dan guru aja, tapi benar-benar kita merangkul belajar Betul, sama-sama. betul. Masya Allah. Setuju nggak nih Teh, kalau yang namanya belajar jadi istri yang baik itu seumur hidup? Wah, ibadah terlama itu pernikahan. Gitu ya. Kemarin tuh saya sempat share juga di WA group itu ya. Kalau misalnya kita anggap rumah tangga itu adalah kapal gitu ya. Kemudian kapal itu berguncang-guncang. Yang dilakukan apa? Tetap berada di kapal atau kita lompat keluar dari kapal. Nah, yang terjadi kan kalau orang yang sudah tidak kuat mentalnya, tidak kuat psikisnya, dia memilih keluar dong dari kapal. Kalau dia sudah keluar dari kapal, status istri lepas dong, Iya. gitu ya. Nah, mengarungi lautan rumah tangga itu tuh ibadah terpanjang. Per detik, per menit itu semua mengalir ibadah gitu ya. Iya. Nah, kalau kita nggak pelajari, itu sayang banget. Yang ada nanti kesel, marah, menggerutu. Padahal itu aliran pahala Iya. terus menerus kayak gitu tuh Teka. Betul, setuju banget. Karena gimana pun pernikahan ini tuh salah satu ibadah terpanjang, dan kalau kita mempersiapkan sholat aja kita harus wudhu, Iya. wudhunya harus sah, harus betul. Apalagi untuk pernikahan gitu. Dan saya pas ngedenger, oh sekolah istri, ternyata ada nih perempuan-perempuan yang bersedia peduli sama istri-istri yang lain kayak gitu. Iya. Makanya, oh Masya Allah keren banget gitu. Dan Teteh boleh bocorin dong siapa sih orang-orang di balik komunitas ini? Kalau orang-orang pendiri ini maksudnya? Iya. Oke. Sekolah istri itu sebenarnya lahir di 2021 itu hadir pada saat kita sedang memperbaiki, merubah visi misi dari Erizu sebenarnya. Jadi sekolah istri itu adalah bagian dari Semesta Erizu. Erizu itu adalah satu produk gitu ya, skincare-nya. Si sekolah istri itu ada di bagian Semesta Erizu yang kita berharap sekolah istri ini menjadi sahabat bagi para muslimah, istri dan calon istri. Gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi sahabat, maka namanya sahabat pasti kita akan lebih mudah bercerita, lebih mudah curhat, dan sebagai sahabat juga kita memberikan masukan, merangkul seperti itu ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang awal-awal sekali membuat konsep dan menghadirkan sekolah istri itu ada Pak Indra Laksana dari Sigma ya, kemudian ada suami saya Safri Helmi dan saya. Masya Allah, kalau ngedengernya tuh merinding karena apa? Karena ternyata yang peduli sama istri itu bukan cuma perempuan, tapi Betul, juga dua orang laki-laki. laki. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu kapan tepatnya didirikan, berarti 2021 itu? Itu konsep awal 2021 itu kita benar-benar rumuskan, kemudian kita lahirkan itu untuk menjembatani ya, bahwa kalau yang seperti saya bilang tadi, kita dijanjikan sama Allah loh. Seorang istri itu kalau kita lakukan dengan cara yang benar, kita boleh milih masuk surga dari pintu manapun. Fasilitas itu cuma buat istri loh. Gitu ya. Nah, gimana caranya kita layak untuk bisa memilih masuk surga dari pintu manapun? Nah, inilah kita siapkan, kita sediakan wadah, kita benar-benar bersama-sama. Jadi nggak mau masuk surga sendirian, berkomunitas bersama-sama dengan teman-teman untuk menuju ke sana. Siapa yang nggak mau masuk surga bisa milih pintu.
dan itu cuma dikasih sama istri. Masya Gitu. Allah, setuju banget. Dan surga itu terlalu luas kalau kita huni sendirian. Jadi yuk bareng-bareng aja kayak gitu. Itu manfaat komunitas ya Teh ya. Ya betul. Dan alhamdulillahnya karena sekolah istri ini juga memfasilitasi calon-calon istri. Mungkin kayak saya ya yang masih Yes. belum nikah. Ada juga yang belum nikah kan, ada. Terus kemudian ada juga yang pernah gagal. Dia sudah pernah gagal, kondisi saat ini dia bukan menjadi istri, tapi dia ingin membangun rumah tangga kembali. Kalau kemarin dia disebutkan pemateri, salah satu pemateri, berarti beliau sudah DO. Oh iya. DO dari sekolah yang Iya. lama. Dia ingin masuk sekolah baru, maka dia harus persiapkan diri dia dong untuk kemudian menjadi siswa lagi di sekolah, di istri, di dunia istri yang baru gitu. Iya. Nah itu juga ada membernya Oh, gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar kita fasilitasi ya. Bukan hanya seorang istri yang saat ini memang jadi istri aja, yang belum jadi istri, yang sudah pernah jadi istri dan sekarang bukan berstatus istri pun boleh untuk masuk di sekolah istri. Masya Allah, jadi nggak terbatas cuman ya hanya yang istri aja, tapi juga yang calon istri, yang pernah jadi istri Iya. dan ingin menjadi istri kembali gitu. Biar ternyata manfaat dari sekolah istri ini nggak cuman dirasakan manfaatnya oleh sebagian, tapi lebih banyak orang Iya. lagi. Kalau yang tadi sudah pernah menjadi istri, berarti kan dia harus belajar dari kegagalan sebelumnya. Dan dia ingin berubah menjadi lebih baik dengan masuk sekolah istri Teh. Gitu. Oh, Masya Allah. Kalau dari kegiatannya apa aja nih Teh selama ini tuh, apakah sekolah istri mengadakan ya edukasi-edukasi kayak webinar mungkin, atau ada pertemuan offline juga atau gimana? Karena lahirnya di pandemi, jadi memang belum ada offline ya. Kita sekarang ini semuanya online, webinar-webinar. Jadi untuk webinar event nasional itu sekarang sudah di Sekolah Istri 2.0. Kemudian setiap 2 minggu ada acara pekanan ya, 2 minggu sekali untuk kita mengundang pemateri. Setiap hari juga diskusinya alhamdulillah tuh luar biasa di WA group gitu ya. Itu nggak muat satu WA group, ada 4 WA group ya yang menampung semuanya. Dan bahkan pada saat kasus si ibu tadi itu kita sampai meneteskan air mata gitu. Ternyata beberapa member juga mengalami inner child itu. Mereka bahkan ada yang sudah ke psikolog juga. Mereka mengikuti terapi dan mereka sharing dengan sangat ikhlas gitu ya. Kita yang baca juga kadang netesin air mata gitu ya. Artinya sharing itu memang luar biasa ya, menguatkan. Itu kan pesertanya juga ada yang dari Jerman, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jepang gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngerasain saudara, berkumpul bersama, bercerita bersama. Ada yang kemarin tuh saya juga sempat meneteskan air mata ya. Ternyata ada yang sudah 18 tahun, 11 tahun belum dikasih keturunan, tapi kita saling nguatin di situ. Mudah-mudahan nanti berharap terus, berdoa terus seperti itu ya. Jadi Masya Allah, terasa banget ketemu saudara walaupun kita semua belum pernah ketemu. Jadi kegiatan-kegiatan rutin ya, setiap hari ada artikel, siapapun boleh sharing gitu ya. Nah itu yang menguatkan banget buat kita. Masya Allah, berarti memang komunitas ini tuh benar-benar merangkul ya. Kita Masya ingin, Allah. yuk kita kuat bareng-bareng deh kayak Iya. gitu. Kalau yang satu lagi ngerasa lemah, kita saling mendengarkan, saling Betul. merangkul. Karena memang Teteh setuju gak nih kalau ternyata perempuan itu sebenarnya pengen aja didengerin gitu. Kalau urusan solusi mah ya nanti aja kayak gitu. Yang penting Yes. ada yang ngedengerin gitu. Dan mungkin itu juga ketika kita melihat fenomena yang kemarin, yang ibu-ibu yang merasa ada tekanan banyak tapi nggak ada yang mendengarkan, dan sekolah istri ini bisa jadi platform, jadi media untuk saling mendengarkan. Masya Allah. Iya sebenarnya kita nggak boleh memendam gitu ya. Dan tidak semua istri itu mendapatkan suami yang mampu mendengarkan ya. Karena ya berbeda-beda ya rezekinya masing-masing ya. Tapi kalau sesama istri, sesama perempuan, kita bercerita, nanti ada yang cerita, kalau suamiku begini-begini gitu. Dia udah ngerasa paling malang sedunia gitu ya. Terus nanti tiba-tiba ada yang ngomong, ya kamu mah mending begini-begini, saya mah malah begini. Nah akhirnya berpikir, wah iya ya, selama ini kok kayaknya saya merasa yang paling susah sendiri gitu ya. Nah itu kita saling nguatin gitu. Masya Berasa banget. Allah. Saya dapat pelajaran banyak banget. Masuk ya, habis ini masuk ya. Iya. Masuk komunitas sekolah istri ya.
Biar makin siap jadi istri ya Teh. Masya Allah. Betul. Ini obrolan yang super insightful banget buat saya pribadi, apalagi buat sahabat Syamil pastinya. Dan kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Kita sudahi sesi pertama ini dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.